Selamat kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Apa kabar anak-anak? Tentu baik, sehat. Sebelum kita mulaikan pelajaran pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa, mulai, selesai. Pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, di mana pada masa-masa lampau kita dijajah oleh beberapa negara seperti Jepang, Inggris, dan lebih-lebih bangsa Belanda. Kurang lebih 3,5 abad atau 350 tahun. Dan pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Saat itu kita dijajah oleh Belanda. Jadi taktik daripada kependudukan Jepang ini yaitu mengambil hati bangsa Indonesia, di mana mereka menjadi pemimpin Asia yang kedua atau 3A, yaitu pemimpin Asia, pejuang Asia, dan cahaya Asia. Setelah pendudukan Jepang, bangsa kita telah dijajah oleh Jepang dan menggeser kependudukan Belanda. Belanda datang bersama dengan bangsa yang lain, yaitu sekutu. Belanda akan menyerang Indonesia, terutama kota-kota yang ada di Ambon, wilayah Indonesia Timur, Manado, dan Papua. Dalam persiapan bangsa Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkanlah pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Tapi kemerdekaan Indonesia adalah hasil usaha dari bangsa Indonesia, bukan pemberian Jepang. Kemudian rakyat Indonesia, beberapa orang tokoh mengadakan sidang, yaitu dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat. Sidang yang pertama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara atau Pancasila, di mana sebuah negara merdeka harus ada dasar negara, harus ada Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu mereka bersidang. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sebanyak atau dihadirkan oleh 62 orang bangsa Indonesia, orang Indonesia, dan 7 orang
dari Jepang. Selaku ketua, Bapak KRT Rajiman Widyodiningrat menyatakan perlunya dasar negara, dan beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Menurut Muhammad Yamin, dasar negara atau 5 unsur daripada dasar negara, yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga adalah pri ketuhanan, dan yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan. Itu menurut Muhammad Yamin. Dan menurut Supomo, pendapat yang kedua Pak Supomo. Menurut Pak Supomo, dasar negara sebagai berikut. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir batin, keadilan rakyat, dan yang kelima adalah musyawarah. Dan dasar negara, perumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan pri-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang BPUPKI yang pertama, dibentuknya Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Dari Panitia 9, mereka melaporkan hasil perumusan dasar negara pada saat sidang kedua BPUPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau Dokuritsu Chunbi Linkai. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya, di mana sekutu menyerang 2 kota yang ada di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 14 Agustus 1945. Saat itu dibom oleh sekutu. Akhirnya Jepang mendapat kekalahan, dan pada saat itu bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya dan juga mempersiapkan dasar negara serta Undang-Undang Dasar 1945. Itu salah satu syarat. Dan pada kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945, bangsa Indonesia mulai bangkit untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dan sudah ada dasar negara yang tercantum, dan dasar negara itu sah pada pembukaan Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Di 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang. Salah satunya hasil sidang yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Dan Pancasila itu kita pakai sampai sekarang.
komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara yang sebaik-baiknya. Adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila saat ini ketika Indonesia telah merdeka, kita sudah merdeka, dan bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek, di mana generasi kita, generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa. Jadi kita sebagai generasi muda, kita harus berjuang, bekerja keras, dan bertanggung jawab pada diri sendiri, bertanggung jawab kepada pekerjaan kita, dan kita juga bertanggung jawab pada bangsa dan negara, terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan daripada pendiri bangsa kita, diharapkan kita mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Jadi jiwa-jiwa yang bisa mengembangkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari dan bersikap patriotisme, berani membela bangsa dan negara, berani berjuang, berani bertanggung jawab pada diri kita sendiri dan orang lain. Terima kasih. Sampai di sini dulu kita punya pemaparan atau materi pada pagi hari ini, dan sebentar Ibu akan memberikan tugas, dan tugas itu akan dikumpul kembali pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Salam.